catatan atau kritik gitu dari orang Kristen sendiri, bukan orang non-Kristen, mengatakan kita jangan percaya dengan yang tidak ada dalam Alkitab. Karena ada orang Kristen yang mencoba untuk menghitung-hitung jatuhnya perayaan Natal. Itu tidak Alkitabiah, tidak ada dalam Alkitab. Itu Kristen kok ya bisa kayak begitu ya. Saya kadang-kadang heran. Terus dalam hati saya ini bukan nyamar ya, ini Kristen kurang pengetahuan itu. Pertanyaannya gini, apakah Alkitab benar-benar dilepaskan dari konteks sejarah? Itu bodoh. Karena apa? Kita tidak ngerti apa-apa. Sekarang saya tanya, Injil Matius, Injil Markus siapa yang nulis? Matius dan Markus. Dari mana tahunya? Cari di pasal 1 sampai pasal 28 Matius. Ada nggak Injil ini ditulis oleh Lewi? Si pemungut cukai yang bertobat jadi Matiyahu atau Matius? Nggak ada. Kenapa kita percaya? Markus katanya ditulis waktu selesai mengikuti perjalanan Rasul Petrus di Roma. Dan kemudian Rasul Markus ke Alexandria. Dialah yang menulis Injil yang kedua. Ibunya namanya Maria, yang disebut Maria ibu Yohanes, yang disebut Markus, yang rumahnya kemarin kita kunjungi, yang menjadi pusat kantor patriark pertama di seluruh dunia, yaitu di Senaca. Kita tahu sejarah dari mana kalau bukan dari pendahulu kita? Jadi kita tahu itu Injil Matius, dikarang Matius, Injil Markus, tulisan Markus, dari mana tahunya? Apa dari Alkitab? Enggak, Alkitab enggak tahu apa-apa. Kenapa kita percaya? Jangan percaya. Oh, enggak ada ayatnya. Tahunya kita dari Papias. Papias itu siapa? Papias itu muridnya Yohanes. Jadi kalau yang ngomong muridnya Yohanes, masa kita enggak percaya? Wong hidupnya sejaman. Meskipun itu bukan Alkitab. Maka kita mesti sadar, Alkitab itu bukan wahyu yang turun dari langit. Itu punya proses sejarah, dan dari situ kita bisa mengenal tulisan-tulisan dalam perjanjian baru kita. Maka ditulis dengan sangat meyakinkan di judulnya Evangelion kata Markon, Injil menurut Markus. Kenapa berani-beraninya memberi judul ini? Karena punya otoritas apostolik, otoritas rasuli, yaitu muridnya yang nulis Injil yang mengatakan itu. Dari sejarah kita tahu. Kita ke Qumran, kita ke Museum Israel juga karena kita membaca sejarah. Tidak bisa langsung jelek Alkitab turun dari langit. Gitu? Kalau enggak ada ayatnya, enggak Alkitabiah. Itu pekerjaan dari mana yang seperti itu? Muncul dari situ. Tiba-tiba muncul seperti itu. Jangan kita sama dengan mereka yang mengkritik kitab suci tanpa tahu sejarah atau runutannya. Kita hanya tahu ayatnya di sini, ayatnya di situ. Maka terjadilah tafsir bebas. Muncul saksi Yehova, termasuk yang nentang-nentang kalender Natal itu. Kalender Natalnya ditolak, tapi tanggalan merahnya diterima untuk libur. Bener nggak? Tapi menghitungnya kalender itu seperti apa gitu loh.